Bagaimana mungkin sebuah aset negara yang sekarang ini bernilai 20 triliun sampai hanya dikelola oleh sebuah keluarga? Bergas TV, Colors of Jogja. Kita telah memasang plan pengambil alihan Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta. Meski telah diambil alih melalui Kementerian Sekretaris Negara, tidak mengganggu operasional TMI. Dalam Bergas, Presiden Jokowi mengeluarkan Perpres nomor 19 tahun 2021 tentang pengambil alihan pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah dari cengkeraman keluarga cendana kepada pemerintah RI. Ada pertanyaan yang mengusik mungkin banyak kalangan. Yang pertama, bagaimana mungkin sebuah aset negara yang sekarang ini bernilai 20 triliun sampai hanya dikelola oleh sebuah keluarga? Yang kedua, apakah momentum pengambil alihan pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah sebagai simbol persatuan, kesatuan, kecintaan kepada kekayaan budaya Nusantara, Bhinneka Tunggal Ikaan, itu akan menginspirasi elit politik dan tentu juga pemerintah dan masyarakat untuk lebih meresapi nilai-nilai tadi ke dalam kehidupan sehari-hari, atau justru akan juga terjadi pembiaran dan masyarakat juga tidak akan responsif dan menjadikan momentum ini hanya sebagai proses simbolik belaka. Para pemirsa, Taman Mini Indonesia Indah itu digagas pada tahun 1970 oleh Ibu Tien Soeharto. Ibu Tien kita tahu adalah almarhumah istri dari Presiden Soeharto. Dalam suatu rapat yayasan yang dibentuk oleh Presiden Soeharto, disitulah muncul gagasan untuk mendirikan sebuah proyek mercusuar Taman Mini Indonesia Indah yang saat itu memang menuai banyak kritik karena dianggap sebagai pemborosan pada saat masyarakat masih terjerat di dalam kemiskinan. Bagaimana kemudian aset negara itu bisa dikelola oleh keluarga cendana? Ini membuktikan bahwa pada saat itu terjadi sentralisasi kekuasaan yang luar biasa dan bahkan sudah menyerupai personalisasi kekuasaan. Negara tentu bukanlah milik satu person, milik keluarga, milik kroni, milik satu golongan, milik para mafia. Tetapi negara adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Negara dibentuk oleh kesepakatan-kesepakatan banyak pihak yang terdiri dari banyak kalangan elemen masyarakat, dan itu tidak boleh dimonopoli oleh satu keluarga saja. Nah, pertanyaannya adalah lebih jauh, apakah setelah kita mengalami transisi demokrasi dan Orde Baru runtuh,
sekarang ini masihkah ada pengadopsian pola-pola Orde Baru itu, di mana kepentingan keluarga kemudian ditonjolkan, dinomorsatukan melalui penguasaan aset-aset negara. Saya tidak akan menuding kesana kemari dan ke kanan dan ke kiri, tetapi secara faktual bahwa saat ini pemerintah berhasil menguasai, mengembalikan aset negara, misalnya untuk Freeport, kemudian beberapa sumber kekayaan minyak dan tambang yang lain, dan juga pengembalian keuangan milik negara yang dilarikan oleh para koruptor di luar negeri. Kita memang seringkali melihat di lapangan dalam kehidupan sehari-hari bahwa ada saja pihak-pihak yang mencoba untuk menunggangi instrumen-instrumen politik dalam proses-proses politik yang berjalan dengan mengutamakan kepentingan keluarga sebagai tujuan akhirnya. Banyak contoh yang bisa kita sampaikan, tetapi secara simpel barangkali ya kita lihat bahwa ada yang ingin mendirikan atau yang sudah mendirikan dan mengembangkan partai politik dengan dasar asas kekeluargaan. Artinya bapak, anak, menantu, besan, mertua dijadikan sebagai inti pengurus partai politik. Ini sah-sah saja dilakukan, meskipun kemudian kalau dalam konteks proyeksi ke depan partai itu memang hanya mengutamakan kepentingan keluarga, tidak lebih mengutamakan kepentingan masyarakat yang lebih luas, tentu akan menjadi catatan kita bersama. Barangkali kita juga akan bisa melihat bahwa banyak pihak-pihak, bukan saja keluarga, tapi secara lebih luas, kroni-kroni ataupun partner bisnis ya, yang kemudian melibatkan diri di dalam struktur kekuasaan, dan di sana kemudian mereka lebih menonjolkan bagaimana untuk bisa mengeksploitasi aset negara untuk kepentingan mereka sendiri. Nah pemirsa, sebenarnya secara substantif ide pendirian TMII ini memiliki nilai lebih, yakni bahwa TMII adalah sebuah simbol adanya persatuan, kesatuan, kecintaan kepada aneka budayaan Nusantara, kemudian juga keteguhan pada prinsip-prinsip Kebhinneka Tunggal Ikaan. Nah, apakah goodwill pemerintah untuk mengambil alih pengelolaan TMII ini juga kemudian bisa dijadikan sebagai momentum untuk pemerintah bersama dengan elit politik dan juga masyarakat kembali memupuk rasa persatuan, persaudaraan, kebinekaan. Karena apa? Karena saat ini sudah terjadi pembelahan masyarakat, polarisasi yang sangat tajam di antara masyarakat dan elit politik, karena mungkin masih menyisakan event-event politik Pilkada DKI dan Pilpres 2019. Ini saya rasakan sudah sampai pada tahap mengkhawatirkan, karena bisa merubek-rubek kebinekaan dan persatuan kalau terus berlarut-larut dan memuncak pada tahun 2024. Nah, kita juga harus paham bahwa elit politik ini seharusnya memberikan contoh ke bawah bagaimana memupuk rasa persatuan kebinekaan tadi.
bukan malah sebaliknya. Kita lihat bahwa ada tokoh yang pernah mempromosikan untuk bisa merajut kebinekaan, tetapi kemudian ketika dalam kontestasi politik dia memilih jalur politik identitas, menimbulkan sentimen-sentimen sempit primordial, bahkan mempolitisasi SARA. Ini tentu berdampak ke bawah, bahwa masyarakat kemudian melihat elit saja bisa melakukan seperti itu, kenapa kemudian di bawah tidak untuk melakukan hal yang sama. Maka event momen penyihatan TNI ini secara aset fisik juga seharusnya diikuti oleh penyihatan secara substantif, secara value. Semoga masyarakat, elit politik, pemerintah bersama-sama mengkonsolidasi isu ini sehingga pembelahan itu tidak semakin tajam bergerak mendekati titik kulminasi pada tahun 2024. Demikian para pemirsa, terima kasih atas perhatian dan salam Bergas. Bergas TV, Colors of Jogja.